Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang materi penelitian yang saya lakukan dengan judul penerapan e-learning Moodle pada pembelajaran siswa SMP Papua Kasih. Jadi, sebagai persoalan yang dihadapi adalah saat ini kita melihat bahwa COVID-19 telah menjadi pandemi secara global, di mana hampir 215 negara terdampak dengan hal ini. Salah satu bidang yang cukup terdampak dengan wabah pandemi ini adalah bidang pendidikan. Hal ini mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah melalui pembelajaran daring maupun online. Meskipun Papua mempunyai hambatan dan tantangan tersendiri dalam implementasi pembelajaran jarak jauh, namun hal tersebut menjadi sebuah keharusan yang harus dikerjakan. E-learning merupakan sebuah solusi atau pilihan yang ditawarkan untuk mengatasi persoalan tersebut. Dan semua institusi pendidikan berlomba-lomba atau berusaha untuk dapat mengimplementasikan pembelajaran secara elektronik atau biasa dikenal dengan istilah e-learning. Secara terminologi, e-learning dapat didefinisikan sebagai pengalaman belajar secara dinamis yang disajikan dengan menggunakan informasi dan teknologi komputer yang dapat diakses kapan saja, di mana saja, dan oleh siapapun. Itu siapa saja. Dengan penggunaan perangkat e-learning, seperti contohnya adalah web-based learning system, siswa dapat mengunduh konten pembelajaran, kemudian mengirim tugas, mengerjakan kuis, serta berinteraksi dengan pengajar maupun siswa lainnya. Salah satu pakar dalam bidang e-learning, Horton, mendefinisikan e-learning secara sederhana sebagai penggunaan informasi serta teknologi komputer untuk dapat menciptakan pengalaman belajar. Nah, beberapa tipe dari e-learning itu sendiri bisa kita lihat dalam bukunya Design e-learning. Horton mendefinisikan beberapa tipe e-learning seperti standalone courses, kemudian virtual classroom courses, kemudian embedded e-learning, mobile learning, maupun blended learning. Nah, salah satu metode dalam web-based learning yang paling sering digunakan adalah web-based learning resource, di mana web-based learning resources ini merupakan perangkat atau tools yang paling ampuh untuk mengembangkan proses pembelajaran di sekolah berbasis web, sehingga sangat mudah untuk diimplementasikan kepada siswa karena cukup menggunakan browser saja. Perangkat atau tools ini dapat membantu siswa atau guru dengan kapasitas atau pemahaman yang terbatas dapat mengimplementasikannya secara langsung secara online. Nah, di mana fokus dari web-based learning resources ini terintegrasi pada konten teknologi maupun pedagogi yang dapat mendukung pembelajaran. Secara diagramnya seperti demikian, bahwa teori pembelajaran, desain instruksional, metode pengajaran, metode penugasan atau pengujian dengan strategi pembelajaran akan dikolaborasikan dengan teknologi, di mana dalam teknologi ini terdapat internet, infrastruktur multimedia, bahasa pemrograman, dan juga dengan integrasikan terhadap segala konten berupa topik maupun subtopik, konten, kuis, tugas atau exercise, dan lain sebagainya. Hal ini yang merupakan komponen pendukung dari web-based learning resources. Nah, web-based learning resources sendiri mempunyai salah satu sistem manajemen yang dikenal dengan istilah learning management system. Jadi learning management system ini merupakan aplikasi web yang sering digunakan dalam implementasi pembelajaran online, di mana pada satu course atau satu kursus pengajarnya atau gurunya hanya cukup menyediakan konten, kemudian resources, activity di dalamnya, dan siswa akan tergabung ke dalam pembelajaran tersebut, kemudian terjadi aktivitas bersama di dalamnya. Salah satu learning management system yang paling sering digunakan hingga saat ini adalah Moodle, merupakan singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, di mana aplikasi ini merupakan aplikasi open source sehingga bisa digunakan oleh banyak orang tanpa perlu membayar dan mempunyai fitur yang sangat banyak. Moodle sangat efektif digunakan sebagai sarana pengajaran di sekolah-sekolah maupun di perguruan tinggi. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan learning di sekolah Papua Kasih sebagai salah satu institusi pendidikan di Papua,
dengan menggunakan Moodle. Di samping itu juga penelitian ini mencoba untuk mengembangkan infrastruktur teknologi informasi pada sekolah tersebut, dimulai dari tahapan perencanaan, implementasi, serta maintenance. Penelitian ini akan mempertimbangkan faktor pembelajaran, teknologi, serta efektivitas penerapan e-learning. Diharapkan dampaknya dari implementasi e-learning adalah dapat memberikan manfaat bagi siswa, guru, dan sekolah dalam melaksanakan pendidikan pembelajaran jarak jauh di tengah masa pandemi ini. Metode penelitian yang digunakan adalah research and development, di mana research and development ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu. Produknya di sini adalah e-learning dan menguji keefektifan dari produk tersebut. Penelitian ini berangkat dari permasalahan yang dihadapi, kemudian permasalahan ini akan dianalisa, kemudian dicapai solusi yang paling efektif. Kemudian dari analisa dan desain ini akan diarahkan untuk pengembangan produknya. Produknya di sini adalah e-learning. Penelitian untuk pengujian dari penelitian ini mengikuti model pengembangan dari Alesi dan Trollick, di mana terdiri dari 3 fase dan melibatkan 3 atribut. Bisa kita lihat di sini ada fase planning, design, and development dengan atribut ada evaluation, project management, and standard. Untuk tahapan perencanaan seperti demikian, terdiri dari 3 tahapan ya, 3 fase tadi. Ada perencanaan, menentukan ruang lingkup, identifikasi sumber daya, mengidentifikasi karakter siswa seperti bagaimana, kemudian mengidentifikasi sumber masalahnya, kemudian menentukan kompetensi dasar. Dari tahap perencanaan ini akan dikembangkan tahap selanjutnya, yaitu desain, yaitu melakukan analisis dan desain terhadap pengerjaan e-learning, kemudian tampilan, role peserta, user guide-nya, software pendukungnya seperti bagaimana, dan desain infrastruktur pendukungnya seperti gimana. Setelah desain selesai, maka tahap selanjutnya adalah pengembangan aplikasi. Dalam pengembangan aplikasi ini, kita langsung melakukan pengimplementasian daripada sistem, menyiapkan materi pendukungnya, mempersiapkan atau melaksanakan activity serta konten pembelajaran, serta evaluasi. Dari penelitian ini diperoleh hasil penelitian berupa dalam tahap perencanaan dilakukan analisis mengenai kurikulum, capaian pembelajaran, kompetensi sumber daya pendukung, serta prosedur kerja. Dalam perencanaan dilakukan diskusi terhadap stakeholder pengajar khususnya terkait dengan pengembangan sistem dan infrastruktur yang diharapkan. Dalam desain, tahap selanjutnya dilakukan pada e-learning, termasuk dalamnya pengembangan infrastruktur, desain infrastruktur di kampus, di sekolah Papua Kasih, topologinya seperti demikian karena memang tidak bisa menjangkau seluruh kelas yang ada pada sekolah tersebut yang akan digunakan oleh guru untuk memberikan pembelajaran online, maka salah satu solusi yang ditawarkan adalah mengembangkan jangkauan internet yang bisa mengcover seluruh wilayah di kampus tersebut, di sekolah tersebut. Oke. Di samping infrastruktur IT, dikembangkan pula desain awal dari website yang akan digunakan. Pengembangan e-learning menggunakan LMS Moodle 3.5.2 dengan activity yang paling sering akan digunakan berupa chat, forum, assignment, quiz, serta label. Dalam label ini bisa dengan audio, video, dan lain sebagainya. Nah, untuk pengembangan produknya dilakukan dengan hosting pada domain papeda.papuakasi.sca.id. Dalam proses pengembangan produk ini termasuk dalamnya pembuatan user manual atau petunjuk penggunaan, materi pembelajaran, serta database siswa secara real time dari kelas konvensional, semua disinkronis ke dalam database di dalam pembelajaran daring di Papeda Papuakasi.sca.id ini. Berikut adalah tampilan aplikasinya. Moodle 3.5.2 Papeda.Papuakasi. Kemudian bagian atas ini merupakan tampilan user dashboard. Kemudian ketika kita memilih sebuah course atau kursus, maka kita akan memperoleh topik-topik pembelajaran dengan konten, resource, serta activity-nya berupa tugas, berupa quiz, dan lain sebagainya. Seperti pada gambar di bawah ini. Nah, untuk tahapan pengujian terdiri dari uji alfa dan uji beta, di mana uji alfa dilakukan oleh satu orang ahli media dan satu orang ahli materi. Ahli media dan ahli materi ini diperoleh melalui komunitas Moodle Indonesia yang sudah sangat berpengalaman dalam pengimplementasian e-learning Moodle khususnya. Sedangkan uji beta dilakukan oleh 10 orang guru yang terlibat dalam pelaksanaan e-learning pada sekolah tersebut.
Penilaian untuk ahli media dan ahli materi serta uji beta dilakukan menggunakan angket atau kuesioner dengan data sebagai berikut. Skala pertanyaan berupa skala Likert dengan total ada 20 butir pertanyaan untuk ahli media dan ada 19 butir pertanyaan untuk ahli materi. Hasil penilaian dari ahli media maupun ahli materi adalah untuk ahli media berada pada kategori sangat baik, sedangkan untuk materi berada pada kategori baik. Sedangkan berdasarkan kriteria penilaian diketahui bahwa penilaian e-learning pembelajaran masuk dalam kategori sangat baik dengan rata-rata 4.5 kalau kita mengacu pada skala penilaiannya. Nah, kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah e-learning di Sekolah Papua Kasih dengan nama Papeda atau program pembelajaran ini diawali dengan tahap analisa, kemudian solusi dikembangkan, analisa permasalahan dan solusi yang dikembangkan adalah dengan menggunakan LMS model dengan mengadopsi model pengembangan dari Alessi Trolip, di mana terdiri dari 3 fase atau 3 tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap desain, dan tahap pengembangan. Kemudian untuk pengujian dilakukan uji alfa dan beta dengan hasil dari ahli media sangat baik, ahli materi baik, serta pengujian beta masuk dalam kategori sangat baik. Berikut adalah daftar pustakanya. Oke, terima kasih.